Meski sudah menyebar kurang lebih 2 tahun di Indonesia, pandemi COVID-19 tidak juga usai, bahkan kini varian Omikron tengah marak. Terlebih lagi malah semakin banyak varian yang muncul. Saat ini, Indonesia sedang memasuki gelombang ketiga dari pandemi COVID-19. Varian dari virus corona yang saat ini tengah menyebar ganas adalah Omikron. Sebagai organisasi kesehatan dunia, maka World Health Organization alias WHO terus mengimbau terkait perkembangan virus corona ini. Terlalu banyak simpang siur dan hoaks soal Omikron, maka dari itu WHO membeberkan tentang mitos dan faktanya. Mengutip laman resmi WHO, berikut ini mitos dan fakta varian Omikron. Yang pertama, mitos, Omikron hanya menimbulkan sakit ringan. Fakta, mitos tersebut benar karena varian Delta memang lebih membahayakan daripada Omikron. Meskipun begitu, Omikron tidak bisa diremehkan sama sekali. Terutama apabila menularkan orang yang sudah berusia lanjut. Yang kedua, mitos, karena ringan, seseorang yang tertular Omikron tidak perlu rawat inap begitu lama. Daya tahan tubuh kita akan mampu mengatasinya. Fakta, Omikron masih menghadirkan risiko tinggi bagi sistem kesehatan tubuh, terutama untuk orang yang memiliki penyakit bawaan, sehingga apabila tertular maka dapat memperburuk penyakitnya tersebut. Yang ketiga, mitos, vaksin mampu melawan Omikron. Fakta, vaksin tidak mampu melawan Omikron, dikarenakan virus COVID-19 selalu bermutasi, sehingga menyebabkan vaksin sudah tidak mampu lagi melawan virus Omikron. Namun, bagi orang yang sudah divaksin, menurut data, bahwa gejala yang ditimbulkan lebih ringan, dan memiliki potensi kesembuhan yang cepat. Jadi jangan ragu untuk divaksin. Yang keempat, mitos, orang yang belum divaksin tidak terlalu terpengaruh terhadap Omikron. Fakta, orang yang paling rentan atau berisiko tertular Omikron adalah mereka yang belum divaksin. Karena dengan vaksin, tubuh kita lebih mengenali adanya bahaya virus daripada orang yang belum mendapatkan vaksin. Yang kelima, mitos, gejala varian Omikron hanya seperti demam biasa. Fakta, bukan hanya demam, gejala Omikron yang diambil dari CDC Amerika Serikat, gejala terbanyak adalah batuk berdahak hampir 90%, sesak napas hanya 16%. Gejala banyak berikutnya adalah kelelahan atau badan pegal-pegal nyeri sampai 65%. Namun bagi pasien yang memiliki penyakit penyerta maka gejala akan semakin parah. Yang keenam, mitos, jika sudah pernah tertular COVID-19 sebelumnya, maka tidak akan tertular Omikron. Fakta, Omikron dapat menyerang seseorang yang sudah pernah terinfeksi COVID-19. Jadi tetap menjalankan prokes ya teman-teman. Yang ketujuh, mitos, vaksin booster membuat kita kebal terhadap Omikron dan semua varian lain. Fakta, meski sudah vaksin booster, tidak menutup kemungkinan untuk kita tertular Omikron dan varian lainnya. Jadi kita jangan lengah ya teman-teman, lebih baik kita tetap menjaga prokes, dengan menggunakan masker dan jaga jarak dengan orang lain. Yang kedelapan, mitos, cukup dengan menggunakan masker, kita dapat terhindar dari varian Omikron. Fakta, hanya menggunakan masker belum cukup untuk memproteksi diri dari penularan. Sebab, celah pada masker lebih besar ketimbang virus itu sendiri. Jadi usahakan saat kita berbicara dengan orang lain, agar tetap menjaga jarak. Yang kesembilan, mitos, dengan adanya Omikron yang tidak terlalu parah, maka pandemi akan berakhir sebentar lagi. Fakta, pandemi sama sekali belum usai dan jangan pernah remehkan varian apapun. Bahkan ujung dari pandemi pun tidak dapat dilihat. Demikianlah mitos dan fakta Omikron yang berhasil dirangkum channel kami. Kesimpulannya adalah varian COVID-19 yang sama sekali tidak boleh diremehkan. Meskipun sudah vaksin, bahkan telah mendapatkan booster, tetap terapkan protokol kesehatan dan waspadai penularan COVID-19.